Bisa menyiapkan camilan di samping, tapi mohon maaf audionya bisa di-off-kan nggih nanti supaya kita tidak seperti ASMR. Baik, terima kasih. Saya mulai nggih Bu materinya. Monggo. Untuk PDF-nya sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Sampun, Bu. Sudah. Materi malam hari ini adalah gerakan sekolah menyenangkan, yaitu gerakan menyenangkan merupakan gerakan akar rumput yang membangun kesadaran guru-guru, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan pendidikan untuk menjadikan sekolah sebagai rumah kedua untuk anak-anak. Jadi sebisa mungkin kita membuat sekolah itu nyaman untuk anak-anak kita, untuk guru, dan juga untuk seluruh warga sekolah yang ada di sekolah tersebut. Kemudian, visi dari GSM ini ada dua. Yang pertama yaitu memanusiakan, dan yang kedua yaitu memerdekakan. Nah, kita lanjut kepada 3 peran guru nggih. Yang pertama yaitu sebagai fasilitator siswa. Yang kedua, membantu siswa menemukan solusinya. Kalau dalam hal ini lebih merujuknya kepada guru BK, sebenarnya guru-guru yang lain juga bisa, tapi lebih untuk prakteknya itu lebih pada guru BK nggih. Nah, fokusnya di sini ada fokus thinking dan juga listening. Kalau thinking sendiri itu berpikir bagaimana cara mendapatkan solusi tersebut, dan listening alasannya kenapa membutuhkan solusi tersebut agar masalahnya terselesaikan. Jadi tidak hanya memutuskan, tapi juga benar-benar tahu apa sih alasannya kenapa harus bertindak seperti itu. Nah, di sini ada 4 nilai penting metode pembelajaran, yaitu yang pertama learning environment, yang kedua ada school connectedness, yang ketiga ada pedagogical practice, dan yang keempat ada character development. Nah, 4 hal ini nanti akan disebutkan di slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ada beberapa cara untuk melaksanakan GSM di kelas, yaitu yang pertama melakukan kesepakatan kelas. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu sebagai guru harus memandang anak-anak kita itu sebagai subjek. Jadi kita menganggap mereka sebagai partner diskusi yang menyenangkan untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu ya, permasalahan di kelas dan lain sebagainya. Bukan sebagai objek yang mereka akan bilang, iya Bu, tidak, ya enggak seperti itu. Tapi kita harus berpikir bahwa mereka itu bisa menjadi partner diskusi yang menyenangkan untuk menyelesaikan permasalahan di kelas ataupun permasalahan yang sedang mereka hadapi, agar mereka itu bisa menjadi merdeka seperti yang awal tadi nih, visi dari kita. Selain kesepakatan kelas, apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu, yaitu zona harapan atau cita-cita. Kita pasti semua tahu ya, anak-anak kita mempunyai cita-cita atau mungkin mereka belum mempunyai cita-cita. Makanya dengan adanya zona harapan atau cita-cita ini, mereka dapat membangun atau mulai memikirkan kira-kira harapan atau cita-cita apa sih yang akan mereka gapai di masa depan. Selain itu juga ada zona kebersihan. Zona kebersihan agar sapu atau mungkin alat-alat kebersihan yang ada di kelas itu menjadi lebih rapi tempatnya, lebih terstruktur. Kemudian ada juga pojok baca. Kalau di SD itu ya, yang saya tahu sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan literasi. Maka dari itu sebenarnya kita yang ada di SMK juga sama untuk meningkatkan literasi siswa kita. Literasinya tidak hanya scroll TikTok atau mungkin lihat status WA, tapi juga bisa untuk membaca buku-buku yang menyenangkan seperti komik, novel. Karena yang namanya literasi itu tidak hanya berkisar tentang ilmu, membaca buku pelajaran dan sebagainya, tapi juga bisa dimulai dari membaca yang menyenangkan agar interest membacanya itu tumbuh dulu, baru nanti akan menuju literasi pengetahuan. Kemudian juga bisa dilakukan pojok kreativitas dan seni. Nah, ini mungkin untuk anak-anak yang suka gambar gitu ya, suka gambar karakter dan sebagainya. Dulu saya pernah menemukan seorang siswa itu yang jago sekali gambar karakter, dan saya mengaplikasikannya ke tugas bahasa Inggris dan cukup bagus juga untuk ditempel di kelas. Nah, ini yang pertama tadi kan pedagogical practice, yaitu praktik pembelajaran
pembelajaran yang dilakukan yang berpusat pada murid. Jadi mungkin muridnya lebih aktif, kemudian muridnya lebih banyak praktek. Contohnya di sini project based learning. Saya percaya bahwa Bapak Ibu pasti sangat menguasai materi yang Bapak Ibu ajarkan di kelas. Meskipun kalau dalam kasus saya kan bahasa Inggris nih. Kalau di bahasa Inggris itu saya lebih suka maksudnya murid itu berfokus untuk writing, menulis, atau mungkin berfokus untuk speaking, berbicara. Jadi ada skill yang dapat mereka pelajari dan mereka benar-benar praktek bagaimana cara melakukan skill tersebut. Kemudian school selanjutnya ada school connectedness, yaitu membangun hubungan yang kuat dan positif antara siswa dengan guru, guru dengan guru, sekolah dengan orang tua, sekolah dengan lingkungan, serta sekolah dengan komunitas yang lebih besar. Nah, tujuan dari hal ini yaitu untuk membangun kenyamanan dan juga keseimbangan yang ada di sekolah antara warga sekolah itu. Karena warga sekolah itu kan berbagai macam, ada siswa yang mungkin sekarang didominasi oleh Gen Z, ada juga guru yang campuran ya antara Gen Z, milenial dan juga generasi X. Nah, jadi itu kenapa harus ada school connectedness, yaitu agar kita semua nyaman berada di sekolah kita. Kemudian selanjutnya ada karakter development. Pengembangan karakter maksudnya. Nah, di sini contohnya adalah ada 3 nggih. Yang pertama olah rasa, yaitu olah rasa itu merujuknya kepada perasaan, mungkin bisa emotional intelligence-nya. Kemudian olahraga, fisiknya, olah pikir, kemudian merujuknya ke IQ-nya gitu. Jadi karakter development ini memang ada 3. Nah, ini bisa diterapkan. Kalau hari Jumat kan kita sudah olahraga bersama. Kemudian olah pikirnya kita belajar di kelas itu bersama anak-anak. Kemudian olah rasanya mencoba untuk saling memahami sesama antara siswa dengan siswa ataupun guru dengan guru ataupun dengan warga sekolah lain. Kemudian yang terakhir ada school environment atau lingkungan sekolah, yaitu membangun suasana positif di sekolah, fisik dan sosial, lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial, contohnya yaitu sekolah yang bersih atau mungkin kelas yang bersih, dan juga untuk lingkungan sosialnya lingkungan yang suportif, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk pendalaman materinya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Novi Puspita Chandra, Muhammad Nurizal dengan judul Sekolah Menyenangkan, konsep sekolah yang mempromosikan well-being berdasarkan suara anak-anak, orang tua, dan guru di Indonesia, Grounded Analysis pada tahun 2021 ini menyatakan ditemukan term sekolah menyenangkan sebagai model sekolah yang diharapkan menciptakan kebahagiaan. Nah, ini garis bawahi ya Bapak Ibu, well-being itu sangat dekat dengan kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan selama siswa atau mungkin warga sekolah itu di sekolah gitu dan berfungsi optimal. Prinsip utama membangun sekolah menyenangkan, 1, menciptakan lingkungan belajar positif dan etis. Jadi kalau lingkungan belajar yang positif itu kan positive vibes gitu ya. Nah, positive vibe ini biasanya memang saling mendukung, lingkungannya sehat, seperti pembelajaran relevan dengan problem based seperti yang disampaikan tadi, problem based learning agar anak-anak lebih banyak prakteknya. Interaksi manusia dan digital, karena memang kita sekarang ada di dunia digital, berarti memang kalau bisa pembelajaran itu memang base-nya dengan teknologi. Kemudian penumbuhan karakter melalui pembelajaran sosial emosi. Selanjutnya yaitu fondasi kelima prinsip menggunakan nilai utama khas Indonesia, kekeluargaan, dan gotong royong. Nah, karena kita memang dari Indonesia yang sangat pakem dengan kekeluargaan dan gotong royong, makanya 4 hal itu memang harus didasarkan pada kekeluargaan dan juga gotong royong. Nah, di sini ada bagan Bapak Ibu gotong royong. Ada 4 hal, 4 pakem yang di tengah-tengah ada anak-anak, pelibatan anak-anak. Kemudian yang pertama di situ ada lingkungan positif dan etis. Jadi guru memang harus menciptakan lingkungan positif untuk anak-anak kita, terutama di kelas ketika mereka belajar. Kalau misalnya mereka tidak bisa pada pelajaran itu, ya kita dorong, kita semangati, kita berikan motivasi yang positif agar mereka itu selalu termotivasi untuk belajar gitu. Lingkungan positifnya seperti itu. Kemudian pembelajaran yang relevan dan kontekstual.
pembelajaran yang relevan dan kontekstual dengan keadaan zaman nggih Bapak Ibu. Kalau di bahasa Inggris sendiri kan memang harus menyesuaikan dengan kejuruannya gitu misalnya. Jadi memberikan vocab-vocab yang match, yang relevan, yang sesuai dengan kejuruannya. Kemudian konektivitas, yaitu keluarga, masyarakat, global, dan digital. Selanjutnya ada karakter berdasarkan sosial dan emosional. Nah, semua itu dirangkum dalam keadaan gotong royong dan juga kekeluargaan. Baik, slide yang terakhir. Terima kasih. Itu adalah materi yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Bu Mila, kami sampaikan. Demikian materi yang dijabarkan oleh Bu Mila terkait dengan sekolah menyenangkan. Monggo kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan, bisa angkat tangan terlebih dahulu. Bu, ini Bu Mufidah angkat tangan dari tadi, Bu. Bu Mufidah, monggo, ada yang perlu ditanyakan ataupun disampaikan? Kepencet kayaknya, Bu. Iya, siap. Bapak Ibu yang lain, monggo jika ada pertanyaan menyangkut sekolah menyenangkan bisa ditanyakan atau didiskusikan. Monggo Pak Singgi. Pak Singgi ngapunten, audionya belum on. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini materi ini sangat menarik dan materi ini kelihatannya tadi sangat fundamental bagi anak-anak kita. Apalagi tadi disampaikan oleh Bu Mila selaku pemateri, yaitu tadi ada yang berkenaan dengan literasi, kelihatannya kan seperti itu. Sementara di lapangan kita sudah mulai banyak sekali menyediakan buku paket untuk anak-anak, dan kelihatannya Bapak Ibu kita butuh dorongan untuk anak-anak itu mau membaca, kan gitu Bapak Ibu. Namun demikian Bapak Ibu, pada saat kita berikan buku yang sekian banyak, dorongan itu kelihatannya kurang cukup. Mungkin kelihatannya kalau sudah melihat buku mata pelajaran itu anak-anak juga kaget, juga sudah penuh pikirannya. Oleh karena itu sebenarnya beberapa hari yang lalu kami sudah komunikasi dengan bendahara, kami juga sudah komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah berkenaan dengan pengadaan buku untuk perpustakaan, gitu. Sehingga anak-anak itu terpancing untuk membaca. Kalau itu kita coba sesuaikan dengan bahan bacaan itu yang sesuai dengan relevan dengan kondisi anak-anak saat ini. Katakanlah pelajaran ya bentuknya dalam bentuk komik, dalam bentuk cerpen dan lain sebagainya, itu kan nanti bisa mendorong anak-anak untuk tertarik membaca. Kelihatannya kalau kita coba masuk di ruang guru itu kan penuh sudah buku. Sudah dibagikan tapi sudah penuh. Oleh karena itu kami kemarin berpikir berarti itu sudah cukup untuk buku mata pelajaran kan gitu. Oleh karena itu kami kemarin sudah komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, tahun depan kita arahkan ke buku perpus lah kan gitu ya, buku bacaan yang ringan-ringan tetapi tetap mengarah pada pelajaran. Contoh itu kan ada komik teknologi yang namanya Kuak gitu kan gitu. Jadi teknologi itu dikemas dalam bentuk cerpen, dalam bentuk gambar dan lain sebagainya, animasi, sehingga kelihatannya anak-anak akan jauh lebih mudah menangkap materi daripada buku pelajaran yang terstruktur sekali itu, apalagi tebal sekali kan itu. Mungkin itu kalau
dari kami pada saat melihat kondisi real di sebelah kita seperti apa. Buku pelajaran sudah cukup banyak, sampai hari ini juga tidak semua terdistribusi. Kalau terdistribusi juga kelihatannya tidak semuanya terbaca. Mungkin itu Bapak Ibu berkenaan dengan apa yang perlu kita tindak lanjuti dengan adanya literasi kemarin. Kami sudah komunikasi juga dengan Bapak, kelihatannya yang sebelah timur itu insya Allah suatu saat nanti akan jadi pojok baca untuk anak-anak, sehingga mendorong anak-anak untuk membaca, kan begitu Bapak Ibu. Oleh karena itu butuh dorongan terutama dari guru bahasa, kan itu. Apalagi di sini ada Bu Dia, saya tahu persis tulisannya juga sudah cukup banyak yang bisa ditularkan ke anak-anak. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Monggo yang lain, tanggapan dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, leres Pak Singge, anak-anak sekarang itu untuk minat membacanya, apalagi terhadap buku pelajaran yang kemasannya masih seperti zaman dulu itu susah sekali masih. Monggo Bapak Ibu yang lain ada tanggapan atau barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan. Pasti kerjanya. Oke. Apa? Monggo Bapak Ibu yang lain untuk mungkin punya ide dan sebagainya. Setelah itu nanti mungkin saya akan memberi tanggapan. Terima kasih. Apakah ada yang dari Bapak Ibu guru lain atau dari tenaga kependidikan? Monggo. Enggak ada. Injih, Bu Rina, izin. Nggih, monggo Bapak, kelihatannya tidak ada. Iya Bapak Ibu, kebetulan saya juga pengajar well-being untuk di salah satu kampus. Itu memang beberapa, kalau kadang-kadang saya keliling ke sekolahan itu, di beberapa sekolahan kita memang satu kekurangan masalah sarana prasarana, terutama adalah ruangan. Kita masih kekurangan 10 kelas. Kemudian belum punya ruang guru, belum punya ruang perpustakaan, sehingga kita berupaya bersama-sama mengajukan permohonan bantuan dari berbagai pihak, termasuk sampai ke pusat, sampai ke Mas Menteri dan sebagainya. Ya, namun mungkin keuangan kita tidak bisa langsung mengharap, kemudian tiba-tiba muncul. Bapak Ibu, mungkin alasan kenapa kok sekarang kantin termasuk nanti corner cafe itu akan dipindah di depannya ruang guru. Ini ruang guru, yaitu bentuknya booth yang salah satunya sudah dibuat oleh pengelasan. Itu nanti kita pindah ke sana, sehingga timur nanti ada ruang kosong di timur. Di timur itu di ujung
paving ruang guru itu yang dari ujung ke timur itu akan kita buat semacam perpustakaan terbuka. Jadi buku-buku yang ada sekarang di ruang guru itu kita moving, kita pindahkan ke sana. Namun Bapak Ibu yang bahasa Indonesia dan kesenian itu masih belum memanfaatkan ini semacam majalah dinding. Majalah dinding kita itu nganggur, itu satu karena mungkin kacanya, apakah harus ada kacanya? Tidak harus sebenarnya. Jadi karya-karya yang disampaikan oleh Bu Mila itu betul. Jadi anak-anak itu akan menjadi akan menjadi bangga kalau karyanya ditampilkan di suatu tempat yang dapat dibaca oleh orang lain. Kemudian Bapak Ibu guru, saya tidak yakin kok Bapak Ibu guru itu minat bacanya tinggi. Bahkan kalau saya hitung sementara, minat baca Bapak Ibu guru ini dari sejumlah 52 seluruhnya Bapak Ibu guru dan staf TU itu, atau Bapak Ibu gurunya sekitar 46 ini, saya nggak yakin bahwa panjenengan itu cinta baca. Mungkin hanya sebagian, atau hanya 40%, 30% panjenengan yang cinta baca. Ya, yang namanya cinta baca itu lihat TikTok, lihat internet dan sebagainya adalah menambah ilmu. Ya, kalau yang baca kemudian panjenengan belum bisa, ini kita dorong semuanya, Bapak Ibu guru, termasuk saya nanti, akan mewujudkan suatu tampilan, suatu karya yang dapat dibaca oleh anak-anak. Contohnya Bu Mila pakai menulis puisi bahasa Inggris yang akan ditempatkan di tempat-tempat tertentu, kemudian dibaca, sehingga anak-anak lebih suka, mungkin lebih cinta ke bahasa Inggrisnya. Kemudian banyak beberapa contohnya Pak Singgih di otomotif mengeluarkan misalnya tulisan tentang bagaimana merawat mobil yang baik, kemudian dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu guru dan siswa itu membaca. Banyak yang kita bisa lakukan, tetapi belum kita lakukan. Ini yang jadi jangan memandang student well-being itu adalah anak yang senang belajar, yang senang kesejahteraan emosionalnya, kesejahteraan sosialnya, kesejahteraan fisiknya, kesejahteraan spiritual dan kepuasan terhadap pembelajaran itu tinggi, sementara gurunya tidak memberi contoh. Ini yang jadi pemikiran kita semua, harus jadi pemikiran kita semua, sehingga anak-anak itu ya memang kita kekurangan sarana prasarana, salah satunya adalah perpustakaan. Namun kita bisa jembatani. Insya Allah nanti kalau booth-nya sudah jadi dan kita pindah corner turcuk dan kantin-kantin kita pindah, kemudian insya Allah nanti di situ juga ada koperasi, kita dirikan koperasi yang lebih kompatibel, sehingga nanti anak-anak saat setelah beli dari kantin bisa bergeser ke timur. Di timur itu nanti dibuat semacam gazebo Bapak Ibu. Jadi di sebelah timur di yang kantin yang lama sekarang dibuat semacam gazebo. Di situ akan ada namanya ruang buku. Di ruang buku ini anak-anak bisa meminjam entah itu buku pelajaran maupun buku-buku fiksi non fiksi di situ. Sehingga anak-anak sambil makan sambil baca. Namun, nuwun sewu, keteladanan juga harus ditonjolkan. Jadi panjenengan juga harus, karena gini, pojok baca dimanapun itu hanya rokasem nggih, istilahnya hanya sementara. Saat didirikan itu muncul pembaca-pembaca. Contohnya, pojok baca yang kita dirikan di cabang dinas yang dikelola oleh Bu Nunu, Kepala SMA Malu. Waktu penilaian kita juara 2 Jawa Timur, tetapi sampai sekarang saat kemarin saya menempati ruang itu untuk bekerja, untuk desain laporan, itu ternyata di pojok baca yang di cabang dinas pun tidak ada yang baca. Kemudian di beberapa sekolah pojok baca itu hanya
kumpulan buku tanpa tersentuh siswa. Nah, monggo nanti kita mulai dari kita sendiri dulu, dari saya, dari panjenengan, untuk menjadikan bahwa membaca itu suatu budaya yang well-being, yang menyenangkan. Ngaten Bapak Ibu mungkin ada tanggapan, monggo. Monggo Bu Rina. Nggih Bapak, terima kasih. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain ada tanggapan? Sudah banyak sekali yang disampaikan Ibu Mila, Pak Singge maupun Pak Yayan. Mungkin dari panjenengan semua ada pertanyaan atau menanggapi. Jadi memang nggih Bapak Ibu, untuk mengaktifkan supaya anak-anak itu gemar membaca, memang harus kita mulai dari kita terlebih dahulu, memberikan contoh supaya nantinya kebiasaan itu bisa menurun ke anak-anak. Oke, monggo yang lain. Ada yang perlu didiskusikan lagi atau bagaimana? Bu Mila, untuk materinya sampun nggih? Nggih, sampun Bu, sepertinya juga materinya sudah sangat jelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nggih, kita masih ada waktu sebenarnya kalau panjenengan Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Tetapi kalau memang materinya sudah jelas dan mungkin lain kali kalau masih ada ganjalan atau apapun bisa disampaikan di luar diskusi ini. Nggih ngoten nggih Bu Mila? Ya Bu, nggih. Nggih. Demikian Bapak Ibu materi yang disampaikan Bu Mila terkait dengan sekolah yang menyenangkan. Harapan saya semoga pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan malam ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk mewujudkan sekolah yang menyenangkan tentunya di SMK Negeri Trucuk Tercinta. Amin. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kalau begitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak di absen capture ini, Bu Rina. Tadi sampun Pak Eman. Oh, Monggo, siap. kalau gitu di sesi akhir kita mau foto lagi. Foto bareng kan. Buka Monggo silakan semua. dibuka kelihatan kameranya wajahnya semua. nggih. Kelihatan wajahnya semua. Kameranya di-on-kan Bapak Ibu. Kameranya di-on-kan. Nggih, monggo kameranya di-on-kan kembali Bapak Ibu. Loh, ini kalau yang 27 enggak off. Jempolnya semua nggih Bapak Ibu. Siap. Nggih, saya hitung 1, 2, 3. Bu Dwi jempolnya kok beda sama Pak Win. Nggih, pun godho lho nggih. Malam-malam loh. Monggo Bapak Ibu Pak. bisa dilanjutkan istirahatnya nggih, ngapunten.